Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film kepada kalian. Film-film yang sangat beradrenalin pokoknya, yang berjudul World War X. Mantep banget ya. Oke, buat kalian yang sekiranya sudah tahu tentang alur cerita film ini, kalau saya ada pembahasan yang salah mohon dimaafkan ya. Buat kalian yang belum nonton filmnya, saya sarankan kalian nonton filmnya terlebih dahulu. Jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Di awal film kita diperlihatkan dengan keluarga bahagia, yakni ada Gary sebagai aktor utama dan istrinya si Gary ini yakni kita sebut saja Jessie, terus ada Kenny dan Rachel. Mereka sekarang akan berangkat ke pusat kota untuk membeli perbelanjaan. Pas masih di jalan raya nih, tepatnya di Philadelphia, mereka terjebak macet. Disusul dengan kemunculan berita mendadak tentang kemunculan wabah virus mematikan yang sekarang sudah bereaksi di 12 negara. Di jalan raya pun terjadi keributan nih, dan tiba-tiba sontak Gary pun langsung membawa laju mobilnya. Cuman si bocil Connie pun rewel minta selimut terus nih. Sehingga udah tahu lagi riuh ya malah ributin selimut. Aduh, dasar bocil kan jadinya kecelakaan itu kan. Gary sekeluarga pun pindah ke dalam mobil lain yang ada di situ, lalu mulai menerobos jalur keluar kota sehingga mereka pun selamat. Mereka seketika berhenti di pinggir jalan karena ada telepon dari temannya Gary yakni Terry. Jadi aslinya itu Gary dulunya adalah seorang agen khusus PBB yang sekarang sudah pensiun, sedangkan Terry adalah sahabatnya dulu pas masih di PBB, tapi dia belum pensiun. Terry menelpon Gary dengan alasan akan membantunya menyelamatkan Gary alias menjemput gitu. Gary pun diminta untuk menunggu selama 1 jam. Singkat cerita, Gary pun sudah sampai di sebuah mall untuk membeli perbelanjaan yang dibutuhkan sebelum Terry datang menjemputnya. Namun mall itu sudah ricu sekali, jadi orang-orang tuh ya tinggal ngambil-ngambil aja gitu tanpa bayar. Tapi masalahnya terjadi seketika istrinya Gary ini hampir dianuin sama beberapa pria yang ada di mall itu. Tembak-tembakan pun terjadi dan syukurlah Gary bisa mengalahkan pria-pria itu. Tapi pas keluar nih, mobil yang Gary tumpangi pun sudah hilang. Disusul dengan telepon dari Terry bahwa dia bisa menjemput Gary sekeluarga esok pagi, sehingga membuat Gary harus lebih ekstra menjaga keluarganya. Sekarang Gary sekeluarga sedang pergi ke apartemen di dekat situ untuk melindungi diri dari bahaya. Gary pun berhasil masuk ke dalam apartemen, dan di sini Gary berhasil menemukan keluarga yang baik hati yang ingin menolong Gary sekeluarga untuk menginap di apartemennya, dan inilah Thomas, si kepala keluarga. Di sini Gary sedang mendengarkan radio di rumah itu bahwasanya sekarang banyak sekali orang yang sudah terinfeksi oleh virus aneh tersebut sehingga membuat yang terinfeksinya menjadi seperti zombie. Gary pun bermimpi zombie itu dan terbangun lalu menemukan Kenny sedang nyumput di dalam ruangan sempit, tapi di situ ada Tommy, anak dari si Thomas, yang menemani Kenny. Fajar pun akan muncul yang tandanya Gary keluarga harus pergi dari situ menuju ke atas apartemen untuk menunggu jemputan dari Terry. Gary pun menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan lalu berpamitan dengan keluarga Thomas dan tidak lupa pula berterima kasih. Tapi baru saja Gary keluarga mau menuju ke lantai atas nih, tiba-tiba ya muncullah satu zombie yang menjumpscarekan sekali ya. Saya saja sampai kaget loh. Gara-gara zombie itulah para zombie-zombie yang lain pun ikut mengejar. Sampai pada akhirnya istri Gary dan anak-anaknya pun berhasil ke atas apartemen. Tapi Gary sendiri sudah kewalahan menghadapi zombie-zombinya itu. Tapi tiba-tiba ya muncullah Tommy. Ternyata ia berhasil selamat dari para zombie yang menyerbu kamar apartemennya. Singkat cerita, helikopter jemputan pun datang, tapi terjadi sedikit ketegangan ketika Gary telat untuk berlari karena harus menahani pintu. Cuma syukurnya Gary berhasil masuk ke dalam helikopter dengan selamat.
Kini kita pindah ke Samudra Atlantik, tepatnya di sebuah kapal militer yang menjadi tampungan bagi masyarakat yang memang belum tertular dan tentunya memiliki peran penting untuk umat manusia. Jadi kalau nggak penting-penting banget mah ya nggak akan ditampung gitu loh. Jadi ini mah yang khusus yang penting saja gitu. Aduh. Sedangkan Gary ini memiliki peran penting untuk mendampingi sosok dokter jenius ahli vaksin, yakni Dr. Flashback, yang ingin mendapatkan vaksinnya di luar negeri. Karena hanya itulah jalan satu-satunya. Awalnya Gary ini ingin menolak, tapi kalau dia menolak maka dia dan keluarganya akan diusir. Jadi Gary pun mensetujui hal tersebut ya, karena tidak ada pilihan lagi gitu kan. Untuk tetap berkomunikasi dengan istrinya, Gary pun memberikan HT kepada istrinya. Singkat cerita, Gary dan kawan-kawan pun sudah sampai di tempat tujuan, yaitu Korea Selatan. Kata Gary, ketika kita turun jangan bersuara karena itu bisa memancing mereka datang. Tapi Dr. Flashback pun malah mencetrekkan pistolnya sehingga Dr. Flashback pun mati konyol. Mereka yang sudah kepalang tanggung pun melanjutkan perjalanannya sampai di sebuah markas militer. Di situ walaupun Dr. Flashback sudah tiada, ya namanya juga sudah nanggung. Jadi ya udah, Gary pun akan menjadi penggantinya Dr. Flashback untuk mencari obat penawar itu. Dan di markas militer inilah kita menemukan fakta bahwasannya waktu itu ada seorang pasien yang ditangkap di sini untuk diobati, tetapi dia malah menjadi sosok zombie yang menyeramkan. Lalu muncullah tentara yang pincang ini untuk menembaki zombie-zombie itu. Namun yang aneh adalah si tentara pincang ini tidak diserang zombie. Loh, kan aneh gitu kan? Dan hanya itulah yang Gary temukan di sini. Ada saran dari komandan camp militer ini bahwasanya Gary harus pergi ke Yerusalem karena hanya di sanalah daerah yang berhasil membuat tembok besar dalam 1 bulan sebelum wabah zombie ini muncul. Para tentara yang ada di sini pun siap membantu untuk mengisi bahan bakar pesawat yang sudah habis, dan Gary menyetujui itu semua. Pas lagi menuju pesawat ini nih, secara diam-diam pijengkelenya itu istri si Gary malah nelpon, ya otomatis menimbulkan suara yang membuat para zombie pun mendekat. Tapi beruntungnya Gary dan sang pilot pun selamat sehingga mereka bisa menerbangkan pesawat menuju ke Yerusalem. Singkat cerita, Gary sudah sampai di Yerusalem dan dia diantar oleh tentara wanita untuk diantar ke orang yang ia cari. Kita sebut saja Pak Ujang. Gary pun langsung to the point untuk menanyakan soal virus zombie ini, namun Pak Ujang tidak mengetahui hal itu. Katanya ia membangun tembok besar ini hanya karena sebuah ramalan. Dan inilah tembok besar yang dimaksud, yang dimana para zombie yang ada di luar tembok ini tidak bisa masuk karena temboknya yang begitu besar dan juga tinggi. Namun karena masyarakat yang terlalu berisik, maka memancing para zombie untuk berusaha memasuki kota Yerusalem. Dan beginilah jadinya. Ya, para zombie itu pun bahu-membahu menjadi satu membentuk sebuah tumpukan, dan pada akhirnya para zombie berhasil masuk ke dalam kota. Semua pun menjadi ricuh, tapi seketika pandangan Gary teralihkan kepada seorang kakek-kakek yang tidak diserang oleh para zombie. Loh, kok bisa? Gary pun dilindungi oleh beberapa tentara, termasuk si tentara wanita yang tadi ngawal Gary. Namun sayangnya si tentara ini malah harus kena gigit oleh zombie, dan Gary pun spontan langsung memotong tangan si tentara agar virusnya tidak menyebar. Dan disayangkannya lagi, ketika pas Gary mau naik pesawat di bandara, pesawat itu malah pergi duluan, sehingga Gary dan si tentara pun menumpang di salah satu pesawat yang ada di situ yang ingin lepas landas. Pun pada akhirnya Gary dan si tentara berhasil naik pesawat dengan selamat. Iya, ternyata ada satu zombie di dalam pesawat tersebut, yang dimana zombie ini langsung membabi buta ruangan pesawat yang bagian depan. Dan di sini Gary beserta penumpang lainnya yang ada di ruangan kedua berusaha menutup pintu penghubung sekuat mungkin dan sesenyap mungkin. Tapi para zombie pun mulai menerobos pintu penghubung. Gary yang kewalahan menghadapi zombie-zombie itu pun berniat untuk meledakkan pesawatnya, dan inilah yang terjadi. Gary pun berhasil selamat, namun dia harus tertusuk di bagian perutnya. Sementara itu si tentara wanita baik-baik saja.
Mereka pun tiba di sebuah desa yang dimana tujuan Gary saat ini adalah mencari gedung WHO karena dia yakin vaksin yang dia cari ada di sana. Singkat cerita, mereka sudah sampai di gedung WHO, tetapi Gary yang lemas langsung pingsan seketika. Sementara itu di kapal militer, keluarga Gary akan dipulangkan atau bahasa kasarnya dipergikan dari kapal militer tersebut karena Gary yang dikabarkan hilang. Padahal makan Gary teh ada, cuma ya lagi pingsan saja, jadi nggak ada kabar gitu kan. Terus juga si Terry-nya yang tidak bisa berbuat apa-apa sih, jadinya ya sudahlah. Scene pun berpindah lagi kepada Gary yang sekarang sudah siuman dalam kondisi yang terikat, dan di sini terdapat dua orang profesor yang bekerja di WHO ini. Kedua orang ini langsung bertanya kepada Gary, "Siapa Anda dan apa maksud tujuan Anda kemari?" Gary pun langsung memberitahu mereka identitasnya dengan cara menelpon Terry, dan Gary juga langsung mengutarakan niatnya datang ke sini. Dan inilah oleh WHO. Di situ juga ada zombie yang dikurung di ruangan berkaca. Gary pun langsung bilang bahwa dia kesini ingin meminta sebuah virus juga, tapi yang bisa membuat orang sakit alias tidak sehat. Ya karena Gary ini yakin bahwa itu adalah vaksin untuk virus ini gitu loh. Namun para profesor tidak percaya. Gary pun langsung menyangkalnya karena ini bukan vaksin yang bisa menyembuhkan, tetapi kita berkamuflase. Dan di sini juga kita mendapatkan fakta bahwa zombie-zombie ini hanya memangsa orang-orang yang sehat saja, tidak memangsa orang-orang yang sakit. Jadi makanya ketika kita lihat pas di Yerusalem tadi, ada orang aki-aki ya yang tidak diserang oleh zombie, ya karena dia itu sedang sakit ya atau tidak sehat, jadi makanya nggak diserang gitu loh. Mendengar penjelasan itu, mereka pun sepakat untuk mengambil virus yang ada di ruangan sayap B, yang dimana ruangan itu sudah dipenuhi dengan zombie, jadi mereka pun harus berhati-hati. Sekarang mereka bersiap-siap untuk mencari virus tersebut di ruangan sayap B. Awal masuk aman-aman saja, tetapi mereka tidak sengaja bertemu dengan zombie yang kayak orang godeg tapi ketirisan. Jadi mereka harus jongkok melewati zombie tersebut agar tidak ketahuan. Berhasil melewati zombie itu, mereka pun langsung melanjutkan pencarian sampai suatu ketika profesor tidak sengaja menyenggol barang sehingga menimbulkan suara yang menarik zombie itu. Malah ditembak pula sama si tentara. Ya makin banyak dong zombie yang terpancing sehingga membuat mereka harus lari-larian lagi. Di sini mereka pun membagi menjadi dua tim, yakni profesor dengan tentara mencari ruangan yang berisi virusnya, sedangkan Gary mengalihkan perhatian para zombie. Gary pun berhasil mengalahkan para zombie dengan jebakannya. Sementara itu tentara dan profesor udah nemu ruangannya, malah kehadang sama zombie. Alhasil daripada mati, mereka pun pulang lagi ke ruangan utama. Tapi kebetulannya nih, Gary yang masih ada di ruangan sayap B berhasil menemukan ruangan penyimpanan virusnya. Dia pun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut untuk mengumpulkan virus-virusnya untuk dibawa ke ruangan utama. Tetapi ya, zombie ketirisan pun sudah ada di depan pintu. Tidak ada pilihan lagi bagi Gary untuk menyuntikkan virusnya ke dirinya sendiri sekaligus uji coba. Ya, walaupun dia bisa saja mati karena tidak tahu virus yang benar itu yang mana. Namun modal nekat dan percaya diri, dia mulai menyuntikkan virusnya ke tubuhnya. Setelah itu dia langsung berinteraksi dengan zombie. Dan yap, Gary pun berhasil. Pada akhirnya Gary dipulangkan dan virus-virus itu pun menjadi vaksin sementara yang mulai dibagikan ke semua orang, sehingga mudah untuk mereka untuk menumbangkan zombie-zombie tersebut. Film pun tamat.